kami. Setiap hari kami terima rahmat Tuhan yang baru di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan memulai kebaktian kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kepada orang tua kami, bahkan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang kami terima sampai pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kami pun sangat bersuka cita ya Bapak. Kami mau menyambut
Shalom anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kekuatan kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin sertai kami, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini, kami bisa mengerti, memahami, terlebih kami dimampukan untuk melakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Dengan perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Anak-anak, perikop ini merupakan bagian dari rangkaian cerita dalam Injil Lukas mengenai mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di daerah Galilea dan sekitarnya. Lukas 8 ayat 40-56 mengisahkan sekaligus dua mukjizat dari sekian banyak mukjizat yang dilakukan Yesus. Walaupun kedua cerita ini berbeda, namun saling berkaitan dan berlangsung di tempat yang sama. Kedua cerita itu memiliki hubungan yang sangat erat. Anak-anak, dari kedua cerita ini ada dua hal yang sama yang dapat kita ketahui. Yang pertama, sikap rendah hati yang ditunjukkan perempuan yang sakit pendarahan dan Yairus. Keduanya sama-sama berada dalam situasi yang mungkin terendah dalam kehidupan mereka. Yang satu merasa terkucilkan, yang satunya lagi merasa hampir kehilangan anak satu-satunya yang dikasihinya. Namun, kedua tokoh ini tidak enggan untuk merendahkan diri mereka di hadapan Yesus, terutama Yairus. Yairus dengan semua jabatan yang dia punya, tidak segan untuk merendahkan diri dengan sangat untuk meminta pertolongan Tuhan Yesus. Yairus sangat sadar memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Kasihnya kepada putrinya membuat ia rela melakukan apa saja. Anak-anak, demikian juga Bapa di surga. Ia begitu mengasihi kita sebagai anak-anaknya, sehingga dia rela memberikan segalanya untuk menyelamatkan kita. Kedua, Yesus dalam karyanya memperhitungkan segala situasi. Ia tahu bahwa ia harus menolong putri Yairus, namun ia juga sempat menolong perempuan yang sakit. Ia tahu mana yang baik untuk dilakukannya. Ia tahu bagaimana membuat kita percaya dan tetap beriman kepadanya. Ia membisikkan kata lembut di hati kita. Jangan takut, percaya saja. Miss Karis mau bertanya, siapa di sini yang tidak pernah sakit? Angkat tangannya. Oh, semua pernah sakit. Miss Karis juga pernah mengalami sakit. Kalau anak-anak sakit, apa yang Bapak dan Mama lakukan? Bagaimana kalau sakitnya sudah Bapak dan Mama obati, tapi belum sembuh? Tentu, Bapak dan Mama akan membawa kalian ke dokter atau ke rumah sakit, supaya kalian bisa cepat sembuh. Anak-anak, kita mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang bernama Yairus. Bapak Yairus ini mempunyai seorang anak perempuan yang sedang sakit, dan sakitnya sudah sangat parah. Orang tuanya sudah berusaha mengobati sakitnya, tetapi tidak bisa sembuh juga. Bapak Yairus pernah mendengar tentang Tuhan Yesus yang biasa menyembuhkan orang-orang. Karena itu, ia pergi untuk menemui Tuhan Yesus dan meminta untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit. Mendengar permintaannya, Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi bersama Bapak Yairus ke rumahnya untuk melihat anaknya yang sakit itu.
Ketika mereka sedang berjalan bersama menuju rumahnya, ada seorang saudara Bapak Yairus yang berlari-lari datang menemui mereka sambil berkata kepada Bapak Yairus, "Anakmu sudah mati. Tidak usah lagi menyusahkan Tuhan Yesus." Wah, kasihan ya anak perempuan itu. Kasihan juga Bapak Yairus. Sudah berusaha mencari Tuhan Yesus, sudah bertemu Tuhan Yesus. Padahal tinggal sebentar lagi Tuhan Yesus akan menyembuhkan anaknya. Mendengar hal itu, Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Ketika tiba di rumah Bapak Yairus, banyak orang sudah berkumpul dan mereka semua menangis. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Mendengarnya, orang-orang itu tertawa karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan anak itu. Kemudian Tuhan Yesus dan beberapa murid bersama Bapak Yairus dan juga ibu dari anak itu masuk ke dalam kamar anak itu. Dan Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Wah, bangun tidak menurut anak-anak. Nah, anak-anak, ternyata anak itu langsung bangun dan semua orang menjadi heran. Anak yang telah mati itu hidup kembali. Bapak Yairus jadi sangat senang. Anak-anak, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di saat anak perempuan itu mati dan Bapak Yairus merasa tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Demikian juga Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, supaya kita jangan takut, percaya saja bahwa Tuhan Yesus akan ada menolong kita. Yang penting kita meminta kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita menonton sebuah videonya ya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya.
Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Anak-anak, dari cerita yang sudah kamu dengar dan juga video yang kamu sudah tonton, Miss Karis mau bertanya, apa yang sama dari perempuan yang menderita pendarahan dan Bapak Yairus? Ya, sama-sama berusaha mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus. Yang berbeda adalah ibu yang menderita pendarahan meminta untuk kesembuhan dirinya sendiri, sedangkan Bapak Yairus meminta untuk kesembuhan anak yang dikasihinya. Tuhan Yesus akan mendengarkan permintaan siapa saja, baik untuk diri sendiri maupun juga untuk orang lain. Yang kedua, pertanyaan Miss Karis, mengapa Tuhan Yesus lebih dahulu menolong perempuan yang menderita pendarahan dan tidak cepat-cepat menuju rumah Bapak Yairus? Tuhan Yesus tahu mana yang baik dan harus dia lakukan. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi ketika anak-anak meminta. Jangan ragu dan berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak akan menjawab. Ingat, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus selalu akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Yang ketiga, pertanyaan Miss Karis, mengapa Tuhan Yesus menolong perempuan yang menderita pendarahan dan anak Bapak Yairus? Apa jawabannya? Karena mereka mencari dan meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Mau memohon, mau meminta Tuhan Yesus untuk menjamah dan menyembuhkan anak mereka yang sakit. Anak-anak, Tuhan Yesus mau menolong setiap orang yang susah, asal mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Seperti ibu yang sakit itu berusaha mendekati Tuhan Yesus dan memiliki juga keinginan untuk sembuh. Juga Bapak Yairus yang berusaha mencari Tuhan Yesus dan juga mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong mereka. Anak-anak, yang dapat kita pelajari dari cerita Yairus tadi adalah yang pertama, Yairus begitu mencintai anaknya dan mau melakukan apapun untuk anaknya. Demikian juga Allah Bapa sangat mencintai kita anak-anaknya dan selalu akan melakukan yang terbaik bagi diri kita. Yang kedua, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Anak perempuan Yairus yang sudah mati dan orang tua itu sudah tidak ada harapan lagi. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, beriman saja bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan anakmu. Anak-anak, apabila kamu menemui situasi yang tidak ada harapan lagi, ingat kata Yesus ini, percaya saja. Dengan iman yang teguh, memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak, yang ketiga, bulan Oktober adalah bulan keluarga. Untuk itu, mari kita mengingat betapa besar pengorbanan orang tua sebagai wakil Allah di dunia ini untuk kita. Orang tua mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya. Untuk itu, sebagai anak-anak, kita harus saling mengasihi, menghormati orang tua kita, mengasihi keluarga kita, sama seperti Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita.
Anak-anak, karena bulan Oktober adalah bulan keluarga, mari kita menyanyikan satu pujian untuk Papa dan Mama melalui video berikut ini. Cinta yang tulus hanya cintamu Mama Papa. Segala yang terbaik kau berikan dalam hidupku. Kau anugerah yang terindah dalam hidupku. Seluruh hidupmu kau berikan untuk anakmu. Kasih sayangmu mengalir dalam hidupku. Kerja kerasmu kau berikan untuk anakmu. Rasa lelahmu kau ganti dengan senyummu. Kini ku ada berdiri karena cintamu. Tuhan terima kasih untuk Papa Mama. Tuhan buatlah mereka selalu bahagia. Karena cintamu takkan pernah terganti. Karena kasihmu akan selalu abadi. Doa dan harapanku kau bahagia selalu. Papa dan Mama terima kasih. Cinta yang tulus hanya cintamu Mama Papa. Segala yang terbaik kau berikan dalam hidupku. Kau anugerah yang terindah dalam hidupku. Seluruh hidupmu kau berikan untuk anakmu. Kasih sayangmu mengalir dalam hidupku. Kerja kerasmu kau berikan untuk anakmu. Rasa lelahmu kau ganti dengan senyummu. Kini ku ada berdiri karena cintamu. Tuhan terima kasih untuk Papa Mama. Tuhan buatlah mereka selalu bahagia. Karena cintamu takkan pernah terganti. Karena kasihmu akan selalu abadi. Doa dan harapanku kau bahagia selalu. Papa dan Mama terima kasih. Doa dan harapanku kau bahagia selalu. Papa dan Mama terima kasih. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Baik ketika kami ada di dalam keadaan suka dan duka, Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Bahkan di dalam situasi apapun, kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan berikan kami iman yang teguh bahwa Tuhan senantiasa menolong kami ketika kami meminta pertolongan dari Tuhan. Sama seperti Tuhan menolong ibu yang pendarahan dan juga anak Bapak Yairus, kami percaya juga bahwa Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk orang tua kami yang senantiasa peduli dengan kami. Orang tua kami yang selalu mengorbankan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, orang tua kami boleh Engkau pakai untuk mendidik, membesarkan, bahkan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami, berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang kepada mereka ya Tuhan. Biarlah orang tua kami Tuhan, semakin hari mereka semakin juga mengasihi Tuhan. Dan supaya kami anak-anak mereka juga semakin hari menghormati orang tua kami, mengasihi orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. We praise your Ya anak-anak, ibadah kita udah selesai. Kita kembali ke kelas kita masing-masing. Di JM kelasnya bersama dengan wali kelasnya. Sampai